Perkenalkan, nama saya Dewi Yunitasari, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Saya dari kelas 3B1 ingin menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi. Nah, di sana kan kita sudah ada soalnya. Itu pada suatu sekolah dengan banyak siswa 100 orang, peneliti ingin mendapatkan informasi mean, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Adapun nilai daily text English enrichment siswa tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sana sudah ada tuh nilai-nilai tesnya. Terus buatlah data tersebut menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Jadi yang pertama kita harus mencari tabel distribusi frekuensi berkelompok, baru kita bisa mengerjakan mean, modus, dan kuartilnya. Oke, di sini kita akan ngejawab cara buat tabel distribusi frekuensi berkelompok. Caranya itu kan di sana ada n sama dengan 100. N itu jumlah data berarti jumlah data itu ada 100. Nah, selanjutnya kita mencari jangkauan. Jangkauan itu rumusnya X max dikurang X min. X itu nilai, berarti nilai maksimalnya itu 100, nilai minimalnya itu 30. Jadi 100 dikurang 30 sama dengan 70. Selanjutnya kita mencari banyaknya kelas. Itu caranya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu diganti jadi 100 ya. Terus 1 ditambah 3,3 log N kita hitung jadinya tuh 2. Terus sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3,3 kan hasilnya 6,6. Berarti 1 tambah 6,6 sama dengan 7,6. 7,6 kita bulatkan lagi jadi 8. Terus panjang kelas P sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, jangkauannya kan tadi udah diketahuin 70. Terus banyaknya kelas juga udah diketahui 8. Jadi 70 dibagi 8 hasilnya 8,75. 8,75 kita bulatkan menjadi 9. Karena tadi kita sudah mencari jangkauan, banyaknya kelas, dan panjang kelas, maka mari kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, di sana sudah ada tabel distribusi frekuensinya dengan panjang kelasnya 9. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Interval kelas pertama itu 30 sampai 38, interval kelas kedua 39 sampai 47 dan seterusnya ya sampai bawah. Terus FI ini tuh frekuensi di interval kelas pertama itu 13 dan interval kelas kedua frekuensinya itu 9 dan seterusnya sampai bawah hingga total frekuensinya itu 100. Nah, frekuensi kumulatif itu caranya yang kelas pertamanya tetap 13. Nah, yang kelas keduanya itu caranya 13 ditambah 9 hasilnya 22. Dan yang buat kelas ketiganya itu 22 ditambah 17 hasilnya 39 dan seterusnya begitu. Terus kalau X ini kan nilai tengah itu kan caranya 30 ditambah 38 dibagi 2 hasilnya 34 dan seterusnya sampai bawah ya. Terus FIXI itu caranya frekuensi dikali nilai tengah, berarti
13 dikali 34 hasilnya 442. 9 dikali 43 hasilnya 382, dan seterusnya sampai bawah. Jadi total FIX-nya itu 6.388. Selanjutnya, karena kita sudah ada tabelnya, kita akan mencari mean modus kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, mean data berkelompok ya. Rumusnya itu X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Sigma FIXI sudah diketahui 6.388 dan sigma FI-nya itu 100. Berarti 6.388 dibagi 100 hasilnya 63,88. Jadi kita bulatkan menjadi 64. Jadi hasil meannya itu 64 ya. Terus yang kedua, modus di sini kita lihat di frekuensinya mana sih nilai yang sering muncul. Itu ada di kelas interval ketiga 17. Nah, berarti kita hitung aja TB-nya itu caranya 48 dikurang 0,5 berarti 47,5 ditambah D1-nya nih. D1-nya itu caranya itu 17 dikurang 9 itu D1 berarti 8 dibagi D1-nya tetap tadi 8 ditambah D2-nya caranya nih 17 dikurang 16 hasilnya 1 dikali 9. Jadi 8 tambah 1 kan 9. 9 bagi 9 kita coret 1 ya. Berarti 8 kali 1 kan 8. Berarti 47,5 ditambah 8 hasilnya 55,5. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang ketiga, kuartil 1. Letak Q1 itu 1/4 kali 100 sama dengan 25. Berarti letak Q1 itu hasilnya 25. Nah, Q1 kan rumusnya TB ditambah 1/4 N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Nah, TB-nya itu sebelum kita masuk rumus itu kita lihat dulu di letak Q1. Letak Q1-nya kan 25, berarti dia berada di kelas ketiga. Berada di kelas ketiga berarti TB-nya bisa kita ketahuin 48. TB itu batas bawah ya. 48 dikurang 0,5 itu jadinya 47,5 tuh ya, udah diketahuin TB-nya 47,5 ditambah 1/4 dikali 100 itu kan udah diketahuin tuh letak Q1-nya 25, kita tulis 25 dikurang frekuensi kumulatif Q1-nya itu 22 yang sebelumnya ya, frekuensi kumulatif sebelum Q1 itu 22 dibagi frekuensinya 17 yang ada di kelas ketiga dikali 9 hasilnya 49,08. Terus kita bulatkan menjadi 49. Nah, buat yang kuartil kedua sama aja kayak kuartil pertama, cuman bedanya di sini letak Q2-nya itu 2/4 dikali 100 sama dengan 50.
rumusnya tetap ya Q2 tuh TB ditambah 2/4N dikurang FK dibagi FI dikali P. Tinggal kita masukin aja. TB nya itu kan 57 kurang 0,5 berarti 56,5 ditambah 50 dikurang 39 dibagi 16 dikali 9, hasilnya itu 62,687. Kita bulatkan menjadi 63. Nah, selanjutnya kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu tetap kayak kuartil kedua dan kuartil pertama. Kita cari sih letak Q3 nya itu 3/4 dikali 100, hasilnya 75. Terus rumusnya tetap sama, cuman bedanya nanti di 3/4N doang ya. Jadi rumusnya TB ditambah 3/4N dikurang FK dibagi FI tutup kurung dikali P. Nah, TB nya juga dia lihat ke tabelnya ya, dia ada di kelas ke-6, berarti 75 dikurang 0,5 hasilnya 74,5 ditambah 75 si letak Q3 nya udah diketahuin dikurang, kita lihat tuh yang sebelumnya 70 frekuensi kumulatifnya dibagi 7 tutup kurung dikali 9, hasilnya itu 80,92. Kita bulatkan menjadi 80,92, kita bulatkan menjadi 81. Sekian dan terima kasih.